Lelaki tua itu mengangkat senjatanya dan membidik pemuda itu. Tapi dia tidak terburu-buru untuk menarik pelatuknya. Orang tua itu memaksa pemuda itu melepas semua pakaiannya. Pemuda itu tercengang dan tidak mengerti mengapa. Tapi dia tidak berdaya karena lelaki tua itu memegang pistol di tangannya. Bahkan jika tidak ingin melakukannya, dia tetap harus melakukannya dengan patuh. Saat dia hendak melepas celana dalamnya, lelaki tua itu tiba-tiba diam. Setelah itu dia tidak memaksanya untuk melepas celana dalamnya lagi. Dia memaksanya pergi ke arah yang dia tunjuk. Tapi belum mengambil beberapa langkah, dia tak bisa tahan karena panas. Tapi saat dia hendak kembali, lelaki tua itu mengarahkan pistol ke arahnya lagi. Dia hanya bisa berjalan maju tanpa tujuan dengan kaki telanjang dan tanpa pakaian. Melihatnya berjalan pergi menjauh, lelaki tua itu memiliki senyum aneh di wajahnya. Dia tidak takut rahasia pembunuhannya akan terungkap. Orang itu akan segera mati di bawah sinar matahari. Jadi lelaki tua itu tidak mau menyia-nyiakan amunisi untuknya. Dia ingin membiarkannya terbakar sampai mati di gurun ini. Tapi apa yang orang tua itu tidak harapkan adalah, meskipun pria itu terlihat seperti ayam tanpa kepala, setiap langkah berat meninggalkan bekas di pasir. Ketika lelaki tua itu mengambil teropong dan melihat ke arahnya, melihat dia sebagai orang yang sekarat, seluruh tubuhnya merah. Dia mati-matian berlari ke satu arah. Lelaki tua itu terkejut tetapi tidak terlalu peduli. Karena seekor burung pun tidak bisa hidup di tempat ini. Sulit untuk terbang bahkan saat dia melebarkan sayapnya. Tapi segera dia ditampar di wajahnya. Ketika lelaki tua itu melihat kembali ke teropong, dia melihat pemuda itu tiba-tiba melompati sesuatu dan menghilang dari udara di gurun liar ini. Ini benar-benar kesenangan. Setelah bangun, pemuda itu tidak berani menunda. Dengan kenangan bertahun-tahun yang lalu, pria itu dengan cepat menemukan lubang. Dia buru-buru memecahkan batu dan memasuki gua. Saat hendak menendang tongkat kayu untuk menghalangi gua, kemudian dia mendengar suara mobil lelaki tua itu bergegas ke arahnya dengan kecepatan sangat tinggi. Itu sebabnya dia buru-buru mencoba menendang keras. Dia akhirnya memblokir mulut gua sebelum lelaki tua itu tiba. Tapi siapa sangka, karena asap dan debu belum habis, sehingga menarik perhatian lelaki tua itu. Dia dengan tenang menatap gua dengan pistol di tangannya, dan berdiri menunggu pemuda itu keluar. Tapi dia tidak tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Ini adalah gua peninggalan kakek pemuda itu. Pemuda itu mengangkat tempayan itu, tetapi tidak ada setetes air pun yang tersisa di dalamnya. Beruntung ia menemukan sepasang sepatu. Lalu dia menatap kaki telanjangnya yang berdarah. Menahan rasa sakit yang luar biasa, dia mengertakkan gigi dan memakai sepatu itu. Tapi hal-hal baik terus terjadi. Dia melihat banyak gambar tergantung di dinding. Karena kakeknya adalah pemandu wisata di sini. Kakeknya juga meninggalkan peta panduan. Lihat foto mereka berdua di belakang peta. Dia sangat sedih dan rindu kakeknya. Dia bersumpah untuk membawa lelaki tua itu ke pengadilan. Tapi dia terlalu sedih. Pada saat ini dia merasakan ada bayangan di luar pintu. Pemuda itu buru-buru menyembunyikan peta di selangkangannya, lalu pergi bersembunyi. Lelaki tua itu menemukan pintu masuk, jadi dia masuk. Dia mendekati gua selangkah demi selangkah dengan senjata di tangannya. Untungnya, tepat ketika lelaki tua itu hendak mendeteksinya, pemuda itu berhasil bersembunyi di sebuah lubang kecil di dinding. Tapi tindakannya menutup pintu masih diperhatikan oleh lelaki tua itu. Lelaki tua itu pura-pura tidak tahu. Dia memanggil nama pemuda itu. Di sisi lain, dia menyalakan bubuk mesiu di tangannya untuk membakarnya. Kemudian dia melemparkannya langsung ke lubang tempat pemuda itu sedang bersembunyi. Kemudian dia mengambil bahan peledak dan berlari keluar. Duduk dan tunggu sampai dia merangkak keluar dari pintu. Pemuda itu merangkak keluar setelah mendengar suara itu. Melihat asap yang meledak, pria itu mencoba menghentakkan kakinya untuk memadamkan sekering bubuk mesiu itu. Tapi sekering bubuk mesiu terbakar terlalu cepat. Semakin dia menginjaknya, semakin terbakar. Di saat kritis,
Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk berlari ke pintu dengan panik. Ketika dia baru saja berlari ke mulut gua kakeknya telah diledakkan. Untungnya dia masih selamat. Lelaki tua itu melihatnya tidak mati. Dia menganggap pemuda itu sangat menarik. Jadi dia tidak menembaknya. Tapi dia tetap memaksa pemuda itu melepas sepatunya dan terus berjalan. Ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan di gurun ini. Setelah berjalan jauh, dia mengeluarkan peta. Ikuti jalan di peta dan pergi ke gua lain. Tapi di sini hanya ada 2 sofa bobrok. Pria itu harus merobek beberapa kain yang digunakan untuk menutupi sofa. Tarik spons di dalamnya. Kemudian menggunakannya untuk membungkus kaki yang terluka. Lelaki tua di luar sudah lama tidak melihat pemuda itu. Jadi dia melepaskan tembakan sebagai peringatan. Pemuda itu tidak punya waktu untuk istirahat. Harus merangkak keluar lagi. Lelaki tua itu merasa lega ketika melihatnya. Untungnya, pria itu dengan cepat menemukan penanda kedua. Dia membuka kotak itu dengan antisipasi. Namun, di dalamnya hanya ada beberapa bola baja dan ketapel. Dia sangat kecewa. Tidak mengerti mengapa kakek menyembunyikan semua hal ini. Lihat titik berikutnya di tangannya. Dia melihat penanda di dekatnya. Jadi dia segera mengikuti untuk menemukan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukannya. Setelah menggali pasir, dia melihat kaleng plastik yang sangat besar. Dia menekan kegembiraannya dan mengangkat kaleng itu. Tidak sabar untuk membuka tutupnya. Pemuda serakah itu menghirup aroma air. Dia tahu ini belum terlalu panas. Dia melihat sekeliling tetapi tidak melihat tanda-tanda lelaki tua itu. Jadi dia segera mengambil kaleng air itu dan berlari menaiki lereng. Sudah tidak tahan dahaga, dia mengangkat kaleng air. Minum semuanya untuk memuaskan hasrat dia. Tapi dia masih belum banyak minum. Entah dari mana tiba-tiba lelaki tua itu muncul. Dia menembakkan peluru ke kaleng yang membuat kaleng itu terbang tinggi ke udara. Menumpahkan sebagian besar air di dalam kaleng. Kemudian dia menarik pelatuknya dengan tegas dan menembak lagi. Akhirnya dengan tembakan ketiga, kaleng airnya bocor. Pemuda itu jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun dia pergi lagi dengan bekas luka di punggungnya. Tapi suhu gurun semakin tinggi. Pria itu tidak bisa tahan lagi dengan suhu tinggi. Dia jatuh ke tanah, tak bergerak. Dan ketika lelaki tua itu melihat itu, dia kehilangan minat. Angkat pistol dan bidik dia.